Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf SPDI, guru mata pelajaran fikih di MTS Al-Hidayah Datar Lebuai, Kecamatan Air Nandingan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab 2021 angkatan kedua di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Alhamdulillah, saat ini juga saya sudah mendapatkan bukti pendaftaran uji kompetisi PPG Daljab 2021 angkatan kedua. Dan hari ini, hari Rabu tanggal 24 November 2021, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 8 materi bab iktikaf lanjutan atau pertemuan kedua. Dan sekaligus akan dibuat video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja PPG Daljab 2021 angkatan kedua. Untuk itu, selamat menyaksikan. Dan tentunya saya memohon arahan, kritik, saran, bimbingan dari Bapak dosen agar bisa untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya yang lebih baik, lebih aktif, dan lebih efisien. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dan pelajaran fikih. Seperti biasa, pada pelajaran fikih ini untuk mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman akan pelajaran kita hari ini, maka Bapak mengajak kalian semua untuk mengawali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Dipimpin ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan absensi cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Oh iya, pas ya, penuh ya. Berarti hadir semua nih. Tujuan pembelajaran kita untuk materi iktikaf lanjutan, yang pertama tentunya kalian secara sikap dan spiritual dan sosialnya adalah meyakini dan menghayati pentingnya iktikaf dengan menjalankan sikap patuh dan mawas diri atau muhasabah, sehingga menumbuhkan kearifan dalam berpikir dan bertindak. Itu sikapnya ya, baik spiritual maupun sosial. Nah, pengetahuannya kalian dengan pembelajaran ini mudah-mudahan melalui metode Hadis Learning dengan pengembangan kemampuan
critical thinking, mengkritik, ya, menanya dan lain sebagainya, creativity, communication, mengkomunikasikan dan collaboration, mencari menggali informasi dari sumber-sumber dari teman-teman dan dari guru. Kalian mampu menguraikan hal-hal yang berkaitan itikaf dengan baik, dengan tepat dan benar, menguraikan amalan-amalan yang dianjurkan ketika itikaf dengan benar, juga bisa menganalisis hal-hal yang diperbolehkan ketika itikaf, apa saja yang boleh, kemudian menganalisis hikmah itikaf, menganalisis hikmah itikaf dengan tepat dan benar. Nah, yang keterampilannya bisa menunjukkan prosedur tata cara itikaf dengan tepat dan benar, dan yang terakhir nanti kalian bisa mengkomunikasikan ketentuan itikaf dengan tepat dan benar. Ketik aja apa yang dia lakukan. Tangan apa? 5. Apa lagi? 5 terus, ketik aja. Terus. Terus ya. Sampai fokus. Jangan sampai salah gerakannya. Jangan tadi Bapak sudah sedikit menyinggung masalah pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang itikaf. Masih ingat ya? Kok masih kayak udah lupa apa gimana gitu? Yang dipelajari adalah tentang pengertian terus hukum itikaf, terus syarat dan rukun itikaf. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah menyampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, cuma yang Bapak ingin tegaskan ke kalian adalah ketika pembelajaran hari ini masih dengan metode discovery learning, nanti ada beberapa permasalahan yang harus kalian temukan solusinya, temukan jawabannya, ya, paham ya? Nanti akan Bapak bagi kelompoknya seperti yang sudah-sudah, supaya kalian lebih aktif dalam belajar ini, lebih fokus lagi, ya, gitu ya? Siap semua? Semangat lagi? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu lah, ya. Baik, selanjutnya untuk sebagai pengenalan materi lanjutan ini, Bapak akan tayangkan mengenai materi itikaf. Nah, ini ya. Silakan simak, boleh catat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Di antara ibadah tersebut adalah i'tikaf, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua dengan beriktikaf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran perkara i'tikaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian berkumpul dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan beliau berada di dalamnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Begitu semangatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha ceritakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berarti perempuan. Sedangkan perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang beriktikaf, bahwa seorang yang beriktikaf hendaknya mengingatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua aktivitas yang ada di dalamnya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan memperbanyak sholat. Dan tidak mengapa seorang kemudian mendengarkan majelis ilmu Al-Quran dan sesuatu yang bermanfaat.
Tadi disebutkan di sana dalam video itu ada beberapa yang harus dikerjakan, yang baik dikerjakan ketika beriktikaf. Bahkan menceritakan bahwa istri Rasulullah setelah meninggalnya Rasulullah SAW sering selalu beriktikaf. Berarti perempuan itu boleh beriktikaf, ya? Tuh, oke. Kalian bentuk dulu kelompok menjadi 4 kelompok untuk pembelajaran kita dengan metode psikoterapi. Kalian bisa lebih fokus, lebih aktif, dan bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi, bisa cari informasi, cari solusi dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, ya. Terus ada materi ringkas atau ringkasan materi, ada petunjuk untuk mengisi atau mengerjakan apa yang ada di LKPD. Kegiatan kita adalah setelah kalian dibentuk menjadi beberapa kelompok, Bapak akan menayangkan slide PowerPoint tentang materi indikaf secara utuh. Nah, kita langsung saja ke hal-hal yang membatalkan, ya. Nah, ini syarat-syaratnya sudah kemarin kita pelajari, ya. Nah, ini mulai dari sekarang. 2 jima, 3 murtad, 4 hilang akal, 5 haid, 6 membatalkan karena ada perbuatan dosa. 2 hal-hal yang termasuk. Selanjutnya, hal-hal yang termasuk atau yang dibolehkan ketika beriktikaf: keluar masjid karena bersalmi, keluar masjid karena hajat, keluar masjid karena darurat, mencukur dan menyisir rambut, membawa perlengkapan tidur, makan dan minum, menerima tamu di masjid. Kemudian amalan ketika iktikaf yang boleh dilakukan: pertama, sholat, membaca Al-Quran, zikir dan berdoa, membaca buku-buku agama, mengkaji Al-Quran dan tulis, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Kemudian tepatnya dalam jami, yaitu betul hikmah dari iktikaf itu sendiri, kemudian memperoleh hikmah karena ibadah dan berdoa akan lebih khusyuk. Yang kedua, mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Quran membuat hati tenang. Yang keempat, banyak beristighfar. Yang kelima, banyak bersolawat. Yang keenam, lebih konsentrasi dengan akhirat. Dan yang ketujuh, memperbaharui iman dan semangat beribadah. Kita sudah mengamatnya tadi. Materi iktikaf ada apa saja? Pertama, hal-hal apa yang bertahan? Ada terus hal-hal yang diperbolehkan, terus amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Yang terakhir, hikmah iktikaf. Di samping hikmah iktikaf, tentunya ada hal-hal lain yang kalian belum paham tentang iktikaf. Maka Bapak persilahkan, setelah kalian mengamati tadi kegiatan kita mengamati, ya, dalam bentuk mengamati itu adalah orientasi pemberian stimulus. Bapak ngasih video dan lain sebagainya. Nah, slide ini tadi video di awal sebagai persepsi. Tentunya kalian sudah ada banyak hal-hal yang ingin ditanyakan tentang iktikaf. Betul? Nah, Bapak mempersilahkan kepada kalian untuk memberikan tanggapan boleh, pertanyaan boleh, ya, atau komentar-komentar boleh tentang tayangan iktikaf ataupun tentang tayangan video yang Bapak tampilkan di awal tadi sebagai persepsi. Siap? Nah, siapa? Siapa yang belum
dulu. Yang mau bertanya duluan siapa? Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Oh, Diana. Diana bertanya apa? Mereka membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke dalam masjid ketika Boleh membawa kasur atau perlengkapan lainnya ketika itikaf. Ada yang bisa jawab? Jawab, Peti. Kenapa? Boleh nggak katanya? Diperbolehkan, namun sebaiknya untuk membawa barang-barang yang tidak mengganggu dan merusak kerapihan dan kebersihan masjid. Oh. Barang itu besar atau kecil. Dan sebaiknya membawa barang-barang yang dibutuhkan saja saat beriktikaf. Kalau bawa kasur sebetulnya boleh katanya Diana, tapi lebih afdol lagi ya nggak usah bawa kan yang itikaf gitu ya. Yang perlu saja gitu ya. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau mau menyanggah? Ada? Tentang pertanyaan Diana, tentang jawaban Tuti tadi? Ada yang menambahkan nggak? Kata Tuti tadi boleh, yang penting kalau bisa tetap menjaga kebersihan kerapihan masjid. Bawa kasur yang gede seperti gue taruh di pojok gitu ya. Kayaknya nggak pantas juga ya. Tapi diperbolehkan. Untuk apa? Supaya benar-benar kita bisa itikaf itu nggak harus pulang ke rumah ketika ngantuk. Begitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi selain itu? Silakan. Ayo. Ya. Oke, silakan. Apakah boleh bercerita dengan Buka aja. Apakah boleh bercerita dengan teman di tempat itikaf? Boleh bercerita dengan teman ketika jawab. Sebaiknya orang beriktikaf menyibukkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan dalam beriktikaf dan mengurangi berbicara adalah lebih utama, karena jika berbicara di dalam masjid saat beriktikaf khawatir akan mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Setuju nggak jawabannya Mia? Setuju? Ya boleh berbicara, tapi hal-hal yang berkaitan yang tidak membatalkan itikaf ada hal-hal yang membatalkan itikaf. Kalau berbincang-bincang masalah duniawi atau masalah hal-hal lain. Nah, tapi apa lagi lebih fokus, lebih bagus? Tadi kata Mia, kita lebih baik digunakan untuk berzikir, ya nggak? Pada subhanallah subhanallah banyak ngobrol maksudnya gitu. Itu hanya untuk seringan saja, ya. Oke, ada lagi? Dua penanya, dua menjawab, silakan. Waktu yang terbaik untuk beriktikaf itu kapan? Ada yang bisa jawab? Waktu terbaik? Ya. Waktu yang terbaik untuk itikaf adalah 10 terakhir bulan Ramadan. 10 hari, 10 terakhir di bulan Ramadan itu yang terbaik. Dan juga Rasulullah dalam video ya. Rasulullah itu 10 hari terakhir bahkan sampai 20 malam gitu itikaf. Ya, itu yang terbaik. Ada lagi yang mau menambahkan? Maksud damar mungkin waktunya yang tepat, pagi, siang, malam begitu. Atau harinya. Kalau kadang tadi lebih cenderung ke waktu atau hari-hari tertentu, yaitu di 10 hari terakhir. Nah, kalau hari-hari biasa mungkin seperti itu. Ada yang bisa jawab? Kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat kapan saja, mau siang mau malam, kalau tidak ada kerjaan ketika di masjid. Tapi yang lebih abdul karena untuk mencari kemuliaan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka di 10 hari terakhir sebagaimana sudah dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi? Nanya, ada lagi nggak? Mungkin nanya sekarang. Itikaf di rumah. Ya. Boleh saja, tetapi dilakukan di dalam ruangan yang dikhususkan untuk sholat. Nah, di rumah kalau perempuan itu bagusnya di rumah. Rasulullah tadi di dalam video kan ada, ya. Di rumah cuma tempatnya khusus, bukan di rumahnya, di dapur. Apalagi kamar mandi kita di rumah, ya, buang sesuatu. Nah, maka dikhususkan di dalam tempat yang khusus untuk tempat sholat alias musola. Kan di rumah suka ada tuh khusus tempat sholat. Nah, di situ untuk perempuan, ya. Tapi yang paling utama adalah itikaf di dalam masjid. Masjid ada dua kategori masjid yang dipakai buat itikaf. Pertama masjid jami, dua masjid biasa atau musola yang tidak digunakan untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat.
Ya, atau kategori yang kedua itu termasuknya musola, surau atau langga. Gitu. Ada lagi? Cukup. Selanjutnya setelah tadi kalian bertanya, terus ada yang menjawab, ya. Sekarang Bapak menugaskan ke kalian di dalam LKPD itu ada 3 permasalahan. Nah, permasalahan itu kalian diskusikan. Temukan jawaban solusinya dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, ini intinya discovery learning itu menemukan. Ya, tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Di situ ada masalah 3. Betul? Di LKPD, lihat di LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan. Oke? Permasalahan pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, silakan kalian membuat rumusan masalahnya dan menunjukkan jawaban atau tanggapan dari masalah yang disajikan guru. Setelah itu nanti di tahap ketiga, fase ketiga, kalian bekerja sama melakukan penggalian informasi, cari informasi itu. Ada yang bawa HP enggak? Ada ya? Ada. Silakan lihat di internet, buka di Google dan lain sebagainya ataupun apa, cari yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sini. Kalau memang tidak ditemukan di dalam buku kalian, tidak ditemukan dalam materi yang Bapak sampaikan, tidak ditemukan pula dalam video-video yang Bapak tayangkan. Tapi kalau kalian sudah menemu, diadukan, dicampurkan, namanya kolaborasi, ya. Oke. Nah, sekarang silakan diskusikan dulu. Yang aktif diskusinya. Ya. Hasil jawaban ataupun solusi dari masalah-masalah yang ditemukan yang dirumuskan kalian itu tuliskan dalam lembar kerja kalian di LKPD itu, ya. Tuliskan, silakan. Ya. Bisa dikasih ke boleh saja, tapi dikasih tahu. Asril, mana Asril? Oiga. Sini kelompok 2 ya? 3 terdiri dari Dadang Kurniawan. Ya. Tapi jika sudah cuma ada Kita lanjut ke fase keempat, yaitu mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, namanya communication. Dan ini seperti sekali lagi Bapak sampaikan, bentuk penilaian keterampilan. Ya, oke. Apa tugas kalian? Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan, menunjukkan hasil diskusi kalian tentang
masalah yang disajikan tadi, yang ditemukan tadi, rumusan-rumusan masalah yang ditemukan jawabannya, solusinya kalian sampaikan di depan. Dan kelompok lain menanggapi, menambahkan, menyanggah, menjawab atau bertanya. Itu boleh. Kalau kemarin dari kelompok 1 lah, sekarang dari kelompok 4 lah. Gantian yang duluan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, nama saya Mustika Sari. Nama saya Oke, kita langsung ke materinya. Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata itikaf sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa bisa demikian? Kamu penasaran bukan? Silahkan kalian cari dan temukan informasi terkait manfaat itikaf bagi kesehatan melalui internet atau sumber yang lain seperti buku, artikel, dan jurnal. Meningkatkan daya tahan tubuh, bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan batin. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Ya, menambahkan atau menyanggah? Menambahkan saja. Menurut penelitian para ahli, itikaf baik untuk jiwa karena kita berhenti sejenak untuk memikirkan dan mengejar masalah dunia. Jadi berpikir nggak mikirin dunia terus, berarti sejenak, refresh lah ya. Itu berarti kesehatan jiwa. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah berikut dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Jamal Syabari. Ya, langsung saja ke permasalahan berikut. Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata itikaf sangat bermanfaat bagi. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak. Tanggapi simak. Pertama-tama kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, nama saya Dedang Kurniawan. Ya. Oke, lanjut. Dalam kesempatan pagi hari ini kami juga izin untuk mempresentasikan persoalan yang sudah diberikan oleh Bapak Yusuf. Jadi persoalan yang pertama adalah berdasarkan penelitian para ahli, ternyata itikaf sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa bisa demikian? Penasaran bukan? Silakan kalian cari dan temukan informasi terkait manfaat itikaf bagi kesehatan melalui internet atau sumber yang lain seperti buku, artikel, atau jurnal. Itikaf sangat bermanfaat bagi kesehatan karena bisa menenangkan diri kita, hati kita bisa lebih tenang jika beritikaf. Dan persoalan yang kedua adalah, bolehkah wanita melaksanakan itikaf di masjid untuk beberapa hari? Silakan alasannya. Boleh, asalkan tidak ada kewajiban lain seperti mengasuh anaknya atau memasak untuk keluarganya. Oke Pak, saya Tanya. itikaf di masjid mulai jam berapa? Mulai bisa dimulai kapan saya? Asalkan tidak ada halangan-halangan lain. Itu jawabannya. Ya, nanya kapan mulai itikaf di masjid. Jawabannya kapan saja, asal tidak ada halangan lain atau kegiatan lain. Puas? Atau lagi. Sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? Mantap, jadi ditarik nih cecernya, ternyata kan tes ini ya. Bagus. Kayak begitu, jadi supaya mereka tahu hal-hal yang ini, tapi tahu juga permasalahan berikutnya. Oke, lanjut nomor 3. Dan persoalan yang terakhir adalah tunjukkan prosedur tata cara melaksanakan itikaf yang baik dan benar sesuai ketentuan itikaf yang telah kamu pelajari. Oke ya. Jadi prosedur itikaf adalah bersuci masuk masjid, membaca doa masuk masjid, membaca niat itikaf, salat tahiyatul masjid, menjauhi hal-hal yang membatalkan itikaf. Jadi hal yang membatalkan yang terpenting. Terima kasih, itulah hasil diskusi kita. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan. Oke, baik. Sudah, ya. Nah, baik, kita semua sudah bagus. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Sudah bisa mempresentasikan. Tapi Bapak sedikit menyampaikan untuk presentasi itu tidak harus ketua kelompok atau sekretarisnya yang membaca atau menjawab pertanyaan atau mau menanggakan atau menyanggah dan lain sebagainya. Semua, jadi kelihatan aktifnya lebih aktif semua, jadi lebih paham semua. Baik, kita sibukkan bareng-bareng. Kelompok 1, 2, 3, 4, semua sudah bisa menjawabnya. Bahkan menemukan solusi dan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang kalian temukan, kalian rumuskan tadi. Pertama, berdasarkan penelitian para ahli, ternyata etika sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa demikian? Kita jawab kurang kita simpulkan, Bapak hanya menyimpulkan. Ada sedikit kekurangan pertama. Kenapa demikian? Karena betul-betul dengan kita beritikaf, kita refresh baik otak tubuh, ya kan? Jadi fresh. Tidak memikirkan duniawi tadi, ya kan? Yang kedua, kita tidak beraktivitas yang lain, hanya di masjid diam. Apa capek kalau diam? Kan tidak. Menghilangkan duniawi, hal-hal duniawi, kepenatan dan lain sebagainya, sehingga kalian mampu pola pikirannya dan tubuhnya lebih fresh, lebih segar lagi, betul ya? Meningkatkan daya tahan tubuh, semua anggota badan kita rileks, mata kita gak melihat apalagi sering depan komputer, depan laptop, depan TV, depan handphone dan lain sebagainya. Ketika intikaf kan gak mainin handphone dong, mata kita kembali fresh, tangan karena selalu nyangkul dan lain sebagainya atau kerja dan lain sebagainya kalau intikaf ya. Yang kedua, bolehkah wanita melaksanakan intikaf di masjid untuk beberapa hari? Tadi di tayangan itu bersampaikan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan atau mengizinkan istri-istrinya untuk berintikaf, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan sepeninggalnya Rasulullah, istri-istri beliau selalu berintikaf. Akan tetapi dadang tadi kelompok 2 menyampaikan yang terpenting tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang istri. Tadi kelompok 1 Tuti menyampaikan kalau seorang istri dan bersuami, ya kan? Kalau seorang perempuan wanita bersuami, maka harus minta izin terlebih dahulu. Puasa sunnah aja nggak boleh kalau nggak diizin suami, ya? Jika kan, ya bisa dipahami. Nah, kalau sampai beberapa hari, ya kita lihat dulu keadaannya, kondisinya seperti apa. Apakah sudah terpenuhi kewajiban kita untuk sang suami atau anak-anak seperti dadang tadi, mengasuh, mendidik dan lain sebagainya, ya nggak? Nah, itu jangan sampai terlupakan, terlewatkan dan lain sebagainya. Gara-gara pengen ini, bukan nggak boleh, boleh, tapi ada hal-hal, ya. Oke, baik. Yang terakhir, tunjukkan prosedur tata cara melaksanakan intikaf yang baik dan benar sesuai ketentuan intikaf yang telah kamu pelajari. Nah, semua kalian sudah tahu ketentuan intikaf tadi ada dari syarat, rukun itu kan, ya enggak? Dari rukunnya itu ada niat. Nah, niatnya kalian sudah tahu. Ada yang tahu apa niat intikaf? Nawa itu anak tadi papi hadal masjid lillahi ta'ala. Kemarin di waktu niat kan sudah dituliskan sama kalian. Oke, lanjut. Setelah rangkaiannya, kalian mengetahui dulu rukun dan syarat intikaf. Syarat dan rukun intikaf, syaratnya harus suci dari hadas dan najis. Ya. Juga apa? Ayo, syaratnya lagi. Nah, Islam, balik, berakal ya. Nah, itu penuhi dulu syarat-syaratnya, harus tahu. Baru ke situ ketahui dulu amalan-amalan yang dianjurkan, apa saja yang dianjurkan. Sholat, makanya pertama begitu masuk, setelah kita bersuci, tadi dirangkaikan beberapa kelompok menyatakan seperti itu tata caranya, prosedurnya. Bersuci dari hadas dan najis, masuk ke masjid, melangkahkan kaki kanan, baca doa masuk. Coba Bapak tanya dulu doa masuk masjidnya, Allahumma firli. Ada kita, Allahumma firli dulu tadi Bapak hormati. Langkahkan kaki kanan. Masuk niatkan ini ketika
niat saya itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Begitu saja. Udah gitu lalu lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tadi tanya kelompok 4, berapa rakaat sholat tahiyatul masjidnya? Cukup 2 rakaat. Setelah itu ngapain? Ya berzikir. Dengan kalimat-kalimat apa zikirnya? Tasbih, subhanallah, terus tahmid, takbir, Allah, tahlil, la ilaha illallah, atau bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Nah, keutamaan tadi yang berkaitan dengan itu apa? Zikir. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Alhamdulillah itu syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perhatikan dulu. Sudah selesai kan diskusinya? Sudah. Tadi kalian sudah menemukan beberapa jawaban, beberapa pemahaman, beberapa informasi terkait materi ini. Jika Bapak selanjutnya adalah akan mengevaluasi hasil pembelajaran kalian. Sejauh mana kalian memahami materi itikaf ini dengan mengerjakan tes soal uraian. Bapak sajikan 4, ini semua hots ya. Level 3 C4, ada yang menguraikan, ada yang menganalisis ya. Hot itu apa? High order thinking skill. Jadi cara kalian berpikir tinggi dalam menjawab soal-soal seperti ini ya. Baik, itu semua Bapak sampaikan di LKPD. Silakan kerjakan dari LKPD yang sudah Bapak bagikan. Jangan lupa tuliskan nama kalian dan jawab dengan tepat menurut kemampuan kalian. Silakan. Waktu 7 menit. Yang keempat, yang ketiga, dalam pelaksanaan itikaf ada hal yang dibolehkan dan ada juga hal yang dilarang jika dikerjakan ketika itikaf. Untuk mengetahui hal-hal tersebut perlu kalian menganalisisnya. Analisislah hal-hal yang diperbolehkan ketika itikaf. Apa saja yang diperbolehkan? Oh ini diperbolehkan, ini juga analisis. Ya. Pertanyaan yang keempat, setiap amal ibadah tentunya membawa banyak manfaat dan hikmah yang bisa dipetik dan didapatkan. Termasuk juga dalam itikaf. Coba analisis apa saja hikmah yang terkandung dalam itikaf. Nah, analisis juga apa sih? Tadi ada manfaat untuk kesehatan, ada manfaatnya untuk ini, gitu kan? Gitu kan? Silakan. Penilaian sikap sudah, keterampilan tadi sudah, ketika kalian presentasi. Nah ini penilaian pengetahuannya. Ya, jadi komplit, sikapnya ada, aspek kognitifnya ada, pengetahuan yang ini lagi yang kalian kerjakan, dan aspek fisikomotoriknya alias keterampilannya ada. Ya, baik. Sudah, silakan kumpulkan. Oh sudah. Waktunya habis, silakan kumpulkan. Jangan lupa nama ya. Hasilnya belum selesai. Oh iya. Sudah. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 1 mana? Udah? Disimpan dulu. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan tes evaluasi berupa uraian ya untuk menilai mengevaluasi hasil pembelajaran kalian. Sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Baik, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya atau merefleksi. Masih ada yang? Adakah yang belum kalian pahami tentang materi itikaf kali ini? Apa? Silakan tanyakan saja. Ada enggak? Ada enggak? Setelah tadi Bapak sampaikan tayangan ya. Setelah Bapak juga menyampaikan materi itikaf melalui slide PowerPoint. Bapak juga tadi kalian juga berdiskusi ya. Membalik informasi, menemukan masalah dengan jawabannya. Nah, ada nggak yang masih ragu, masih sama-sama? Silakan. Ya. Tentang waktu untuk melaksanakan itikaf. Waktu tadi ada yang bilang yang paling utama adalah 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Ada juga di hari-hari biasa, kan nggak harus dari 10 hari terakhir. Contoh ketika Jumat, kamu masuk itikaf
ya, masuk dalam bersuci dulu, masuk kaki kanan doa, terus sholat tahiyatul masjid, niatkan intikaf. Boleh di hari Jumat atau malam hari, hari-hari biasa untuk tahajud kamu masuk setelah ba'da isya, masuk ke masjid karena nggak ada kegiatan lagi daripada nongkrong begadang, mending ke masjid. Baik, ya itu waktu tepat. Tapi yang paling utama adalah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, karena untuk mendapatkan kemuliaan atau keistimewaan, keutamaan malam Lailatul Qadar. Dari pertama pengertian hukum, syarat, rukun, hal yang membatalkan, hal yang dibolehkan, amal-amal yang dilanjutkan, sampai hikmah kalian sudah paham semua. Mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan pembelajaran seperti ini, dan juga dengan pemahaman yang kalian dapatkan, akan menumbuhkan keyakinan dan sikap akan kalian mau mencoba atau melaksanakan itikaf dan menerapkan itikaf dalam kehidupan sehari-hari. Praktekkan seperti apa? Kamu sudah tahu tata caranya tadi kan? Nah, seperti itu laksanakan ya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak menyampaikan ini pertemuan terakhir kita dalam pelajaran fikih, karena menurut jadwal minggu depan kita sudah masuk ke penilaian akhir semester. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan terutama selalu cepat dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ya, seperti itu. Dan Bapak berpesan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jaga sholatnya, jaga akhlaknya, dan belajar terus belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mengucapkan yang luar biasa penghargaan atas pembelajaran hari ini. Kalau ada salah kata dari Bapak dan lain sebagainya, mohon maaf. Amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan dengan pelajaran yang lain atau pelajaran berikutnya. Terima kasih. Silakan.